Sekolah SD Negeri Pengabdian 1, Ibu. Terus yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Pengabdian 1 dan rekan-rekan CGP Angkatan 9 yang berbahagia. Tapi semua juga bahagia Ibu, bukan Angkatan 9 saja. Oke, ini mungkin sudah siang, mohon maafnya. Di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk acara diseminasi. Terima kasih juga Bu Khalifah dan Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan dan memberi tempat untuk kami. Tapi sebelumnya biar lebih semangat, meskipun kita sudah siang tapi kita masih semangat pagi nih Bapak Ibu. Nanti bilang misalnya selamat siang Bapak, pagi, yes kayak gitu. Jadi kita meskipun kita sudah siang atau sore, tapi kita semangatnya pagi. Apalagi kami itu angkatan 9 itu, ya Bapak Ibu CGP angkatan 9. Kami itu sering ruang kolaborasi atau apa di Zoom. Ini biasanya sampai malam. Tapi kita selalu semangat, meskipun kadang kita ngantuk, tapi tetap terlihat semangat. Gimana Bapak Ibu masih semangat? Meskipun tetap semangat, itu seperti itu. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Pagi. Lagi belum semangat kayaknya. Selamat siang Bapak Ibu. Pagi. Yes. Terima kasih. Nih untuk yang pertama, saya selalu ini ya ada pepatah. Saya selalu ingat ada pepatah bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi saya perkenalkan diri, nama saya. Tadi assalamualaikum sudah. Halo, namaku Nur Aini. Jadi nama saya Nur Aini. Barangkali nanti ketemu di jalan nih Bapak Ibu, kita saling sapa. Di situ dengan pembiasaan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Bukan hanya muridnya saja, tapi kita sebagai guru juga sama. Pembiasaan 5S. Nah, di sini saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Brebes. Tempat tinggal saya di Dukuh Tembong Rea. Namun KTP saya Karangjunti. Kecamatannya Losari, Kabupaten Brebes. Nah, pengalaman saya pertama itu menjadi guru, namanya guru tidak tetap. Itu di tahun 2003. Saya mulai masuk 2003. Alhamdulillah diangkat menjadi PNS tahun 2014. Nah, di sini anak punya kebebasan. Kadang-kala anak itu tidak mau nulis atau tidak mau mengerjakan apa, karena dia itu pengen memilih ini enggak benar, ini enggak baik, saya pengennya seperti itu. Jadi anak itu punya pilihan. Di sini namanya kebebasan. Terus yang kelima, kesenangan. Anak juga punya kesenangan. Pasti semua manusia punya kesenangan, ingin happy. Itu namanya kebutuhan hidup manusia. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Tadi selain kita punya kebutuhan, kita juga butuh untuk motivasi. Kita butuh motivasi, kita butuh semangat. Di sini motivasi perilaku manusia. Yaitu motivasi ini bisa bersifat internal maupun bersifat eksternal untuk menanamkan nilai disiplin positif kepada murid, karena motivasi yang muncul dari dalam diri murid itu bisa memotivasi secara intrinsik sehingga berdampak jangka panjang. Jadi kalau motivasi dari dalam sendiri itu nanti jangkanya panjang. Yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kadang ada orang-orang tertentu itu punya prinsip sendiri-sendiri. Apa sih kadang-kala di situ, saya ingin dihargai. Saya berbuat seperti ini karena ingin dihargai. Contohnya misal ada anak berangkat rajin.
karena saya ingin dihargai, saya ingin diberi hadiah. Itu contohnya seperti itu. Ada juga guru makannya pagi-pagi, iya karena saya takut nanti saya ditegur, kan seperti itu. Jadi bukan karena dari dirinya sendiri, tapi kalau dari dirinya sendiri, saya berangkatnya inilah karena saya pengen pintar, karena saya pengen ini seperti itu. Itu karena motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi ini juga nanti akan berdampak jangka panjang. Tapi kalau penghargaan, nanti kalau misal kita tidak diberi penghargaan, ya sudah tidak melakukan lagi. Jadi berdampak jangka pendek. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi di sini kita itu sedang menerapkan budaya positif. Kira-kira nanti identitasnya gagal dan berhasil ini tergantung dari kita sebagai seorang guru untuk menempatkan sebagai posisi apa. Nah, ini hukuman. Nanti untuk hukuman itu murid akan merasa takut. Ya kalau kita kalau kita itu memberi hukuman, nanti murid itu akan takut. Terkadang ada kala yang murid tidak mau dihukum itu berbohong. Misalkan kamu tadi itu ya nakal ya sama si Santi ya. Tidak Bu Guru, yang saya diam saja, itu seperti itu. Jadi hukuman itu juga bisa merasa takut, akhirnya menambah kebohongan. Terus tidak nyaman. Hukuman itu tidak nyaman karena kadang-kala ada guru itu yang memberi hukuman itu dilihat oleh orang banyak, dilihat oleh seluruh murid. Misalnya anak yang tidak menggunakan sepatu, misalnya sepatunya lupa karena sepatunya itu basah karena kehujanan. Terpaksa anak itu tidak pakai sepatu, jadinya pakai sandal. Setelah berangkat sekolah, anak itu ditegur oleh gurunya. Kenapa kamu tidak pakai sandal? Itu sepatunya basah Pak Guru. Kenapa kamu? Harus tahu. Itu kan hukuman biasanya dengan nada yang tinggi. Ada hukuman misalnya dengan nada, kamu kenapa? Kok nggak pakai sepatu? Itu biasanya tidak seperti itu ya. Jadi nada hukuman itu biasanya keras. Itu kenapa kamu tidak pakai sepatu? Nah, nanti bisa kadang-kala didengar oleh semua anak. Jadi merasa anak yang dihukum itu merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena anak-anak itu nanti mengejek. Nah, imbas dari ejekan itu nanti akan merasa dirinya itu tidak nyaman. Dan biasanya juga akan teringat Bapak Ibu. Misalnya dihukumnya itu terlalu keras, nanti diingat oleh anak itu sampai dewasa. Misalnya aku waktu sekolah aku dihukum Bu Apri kayak pohon ini, ingat itu seperti itu biasanya. Jadi untuk kali ini nanti kita setelah mendengarkan paparan dari teman-teman, kita mengubah paradigma kita. Yang tadinya menghukum itu sesuatu yang paling bagus ya, yang paling bagus yang kita yakini sekarang, nanti kita akan berubah paradigmanya bahwa hukuman tidak memotivasi siswa atau tidak mendisiplinkan siswa. Tadi pertanyaan yang pertama itu ya. Nah, di sini juga hukuman itu murid akan menyembunyikan kesalahan. Tadi seperti berbohong tadi. Yang tadinya misalnya ambil jajan, nanti dia tidak akan mengakui, jadi berbohong karena takut dihukum. Terus murid juga menjadi rendah diri. Nah, aku kayak gini ya, kok besok aku jadi tidak semangat lah. Tadi karena kesalahan tadi, padahal kesalahan itu mungkin tidak disengaja. Nah, itu kadang-kadang yang membuat kita juga aslinya nanti berpikir itu tadi benar apa salah ya, seperti itu. Terus penghargaan juga di sini. Penghargaan berarti memberikan sesuatu ya yang merasa dihargai. Contohnya misal anak itu punya nilai tinggi, nilainya 100, bagus, hebat. Nanti ibu kasih hadiah, misalnya kasih hadiah atau kasih buku atau pulpen atau apa.
Itu seperti itu penghargaan. Kadang-kala anak juga gini, misalnya kita itu terutama saya di kelas 1 itu sulit sekali kalau untuk mendisiplinkan, untuk menjaga bareng-bareng. Kalau misal tidak piket, nanti konsekuensinya apa gitu di situ. Nah, di sini konsekuensi itu dapat penguatan jangka pendek juga, tapi yang aslinya jangka panjang itu restitusi. Tetapi itu konsekuensi itu lebih baik dari hukuman. Terus ada stimulus respon, monitoring berkelanjutan, dan kehilangan makna merenungi kesalahan. Kalau konsekuensi itu ada timbal baliknya. Tadi kalau hukuman tidak, itu jelas kalau hukuman sudah masuk ke otak. Tapi kalau konsekuensi ini ada merenungi. Jadi ada merenungi kesalahan. Jadi setelah berbuat salah merenung, oh ternyata seperti ini. Nanti ke depan bisa lebih baik. Nah, yang terakhir ini restitusi. Restitusi itu yang baik sekali. Itu dibandingkan dengan hukuman, penghargaan, dan konsekuensi. Restitusi di sini ada penguatan jangka panjang. Jadi atas kesadarannya sendiri nanti bisa berlaku untuk jangka panjang. Belajar bertanggung jawab atas kesalahan, terus masalah juga dapat terpecahkan, dan juga menghargai. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian dari restitusi mungkin tadi sudah dipaparkan. Tadi sudah dipaparkan sebenarnya, tapi saya akan mengulangi lagi. Nah, di sini pengertian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini kalau murid merasa bersalah, nanti ada perbaikan untuk kesalahan itu sendiri. Nah, di sini kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Jadi tidak seperti hukuman tadi, Bapak Ibu. Kalau hukuman itu nanti teringat. Nah, kalau restitusi di sini malah nanti setelah berbuat salah terus bisa memperbaiki. Nah, sikap-sikapnya itu nanti bisa berubah. Itu restitusi, dan mereka akan menjadi percaya diri di kelompok teman-temannya. Nah, di sini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, memperbaiki hubungan. Yang kedua, tawaran bukan paksaan. Di sini nanti akan ada penawaran bukan paksaan. Kalau hukuman tadi dipaksa harus seperti ini. Kalau restitusi tidak. Nanti ada penawaran. Nanti seperti apa yang kamu inginkan, seperti itu. Yang ketiga, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang keenam, restitusi fokus pada solusi. Jadi restitusi di sini ini fokus pada karakter atau budi pekerti di sini. Nanti anak yang tadinya berbuat salah, mereka bisa memperbaiki dan sikapnya bisa lebih baik. Itu yang namanya restitusi. Fokus pada karakter bukan tindakan. Tadi yang terakhir, restitusi fokus pada solusi. Jadi misal ada anak berbuat salah, nanti ditanya alasannya seperti apa, nanti terus ditawarkan, nanti kira-kira kamu mau memperbaiki dengan jalan apa. Nah, yang terakhir nanti anak itu bisa mencari solusi sendiri. Itu seperti itu. Nah, di sini segitiga restitusi itu ada 3 tahapan gitu. Yang pertama ada yang namanya menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan.
Langkah-langkah restitusi yang tadi disebutkan yang ada 3 tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang gagal terpenuhi. Contohnya seperti tadi, kebutuhan dasar manusia ada berapa nih Bapak Ibu? Ada 5 ya. Nah di situ misalkan ada anak itu mengambil bekal milik temannya misalkan. Nah misal anak itu, misalnya ada anak namanya Akbar misalkan. Akbar itu mengambil makan milik temennya itu namanya Apri misalkan di sini. Apri itu biasanya itu anaknya itu bawa bekalnya enak-enak. Iya. Nah terus Akbar ini kadang-kala jahil mengambil. Nah mengambil milik Apri misalnya ya. Nah Akbar itu ini mohon maaf, ini hanya contoh saja. Nah Akbar itu ngambil. Saya ini sebagai gurunya kan ditanya, Akbar kenapa kamu ngambil punya Apri? Nah kalau memang Akbar itu menjawab misalnya, karena saya lapar guru. Berarti itu masuk ke kebutuhan apa kira-kira? Iya, kalau misalnya tadi Akbar itu menjawab, saya ngambil bekalnya Apri karena saya lapar. Berarti kira-kira masuk ke kebutuhan apa nih Ibu? Berarti masuk pertama nih karena Akbar itu belum makan. Berarti masuk ke bertahan hidup. Ya bagus Bu. Terus yang kedua, misal Akbar itu jawabnya gini, saya senang kalau ngambil makanannya Apri. Nanti Aprinya nangis, sore Apri nangis. Nah itu berarti masuk ke apa kira-kira kebutuhan apa? Kesenangan. Iya kesenangan. Karena Akbar itu senang misalnya teman Akbar. Berarti kira-kira masuk ke kebutuhan apa nih Ibu? Berarti masuk pertama nih karena Akbar itu belum makan. Berarti masuk ke bertahan hidup. Ya bagus Bu. Terus yang kedua, misal Akbar itu jawabnya gini, saya senang kalau ngambil makanannya Apri. Nanti Aprinya nangis, sore Apri nangis. Nah itu berarti masuk ke apa kira-kira kebutuhan apa? Kesenangan. Iya kesenangan. Karena Akbar itu senang misalnya temannya itu jadi nangis, jadi sedih. Itu kesenangan. Atau misal Akbar itu jawabnya seperti ini, saya ini kalau misal Apri ini nanti dikira temannya saya itu hebat saya bisa manggil makanannya Apri. Saya jadi merasa dihargai. Itu berarti masuknya kebutuhan penguasaan. Penguasaan. Nah kalau memang misalnya Akbar itu jawabnya gini, saya suka kalau ketemu Bu Guru. Nah berarti jawaban masuk ke kebutuhan kasih sayang atau ingin dimengerti, diterima. Itu di situ nanti kita bisa belajar. Anak itu berbuat salah itu pasti ada alasan sendiri-sendiri, tidak sama alasannya. Contohnya misal telat tadi berangkat terlambat, itu pasti ada alasan sendiri. Kecuali kalau memang anaknya malas tidak mau memperbaiki, ya mungkin karena bangun kesiangan misal seperti itu. Tapi itu beda kalau misal ada kasus lain. Nah terus di sini kita harus menstabilkan identitas dulu. Jadi kalau memang ada anak salah, kita harus menenangkan dirinya dulu. Misalkan ada anak bulat antara teman satu dengan teman yang lain. Nah itu bulat. Kalau bulat itu kan emosi tinggi, duh. Nah nanti kita tanya, dua-dua dipanggil misalkan, kenapa? Kok kamu seperti ini? Memang kita itu kadang-kala merasa emosi kalau kita itu diejek. Kadang-kala gitu ya. Misalnya itu dulu sih Pak Guru, itu dulu Bu Guru tadi ngejek saya gini-gini, saya dikiranya seperti ini, katanya ngejek, dianya ngejek dulu, akhirnya langsung pukulan. Itu seperti itu. Kita harus bisa mengidentifikasi dulu. Itu kenapa? Nah, terus kita menenangkan. Iya, ibu juga kadang emosi sama seperti kamu. Tapi ada kalanya kita juga harus bisa mengerem emosi kita. Ini namanya menstabilkan identitas.
integritas. Terus yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, memvalidasi tindakan yang salah di sini nanti kita bertanya ke anak tadi ya, kamu kenapa? Tapi dengan bahasa halus di sini. Segitiga restitusi itu masuk ke nanti teori kontrol di sini ya. Tadi yang disebutkan Bu, siapa itu? Kayaknya teori kontrol itu terkenal sudah sekarang. Ada trimnya ya. Iya, itu. Nah, di sini nanti ada memvalidasi tindakan yang salah. Itu kita menanyakan alasan. Kenapa? Kok kamu terlambat? Mengapa? Kok kamu ngambil makanannya teman kamu? Mengapa? Kok kamu? Nah, nanti alasan itu nanti diucapkan oleh siswa. Kita mendengarkan alasan siswa. Kita tidak marah dulu. Ya, kita mendengarkan dulu alasannya seperti apa. Nah, terakhir kita masuk ke menanyakan keyakinan. Dan di sini keyakinannya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, di sini kita menanyakan. Misalnya ada anak tadi yang mengambil barang milik orang lain. Apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kan kita tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Misalkan keyakinannya seperti itu. Ya, di situ ada ya, misalnya kita harus saling menghormati, kita harus saling menghargai, kita harus saling membantu. Contoh di situ kalau mengambil barang milik orang lain berarti kita juga tidak menghormati, tidak menghargai, itu seperti itu. Nah, nanti untuk menanyakan keyakinan itu setelah nanti anak itu bisa mengerti, oh iya ya, kita harus saling menghormati ya. Ternyata saya salah ya selama ini. Iya Bu, karena saya sudah salah, nanti saya akan memperbaikinya. Nah, nanti guru tambah bertanya. Nah, setelah kamu merasa bersalah, apa tindakan kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, nanti guru juga mendengarkan pilihannya siswa seperti itu. Nah, di sini saya waktu kemarin ada tugas demonstrasi kontekstual. Di sini saya kasus dengan kelas 1 karena memang kebetulan saya mengajar di kelas 1. Tapi agak sulit juga ini. Kadang anak kelas 1 itu kalau ditanya itu diam. Jadi sulit. Tapi alhamdulillah bisa. Di sini kasusnya yang namanya Sukma itu sering mengganggu temannya saat pembelajaran. Kadang jelalatan, lari-larian, bahkan kadang-kala anak yang nulis cincinnya diambil. Itu seperti itu anak kelas 1. Juga tidak mengerjakan tugas. Nah, di sini saya menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, di sini tadi ya yang ditunggu-tunggu oleh ibu siapa ya? 5 posisi kontrol di sini. Tapi jangan salah ngomong ya, apalagi ditambahi hurufnya, tidak boleh. Harus pas. 5 posisi kontrol. Oke Bu, bagus Bu. Ya. Jadi sulit. Tapi alhamdulillah bisa. Di sini kasusnya yang namanya Sukma itu sering mengganggu temannya saat pembelajaran. Kadang jelalatan, lari-larian, bahkan kadang-kala anak yang nulis cincinnya diambil. Itu seperti itu anak kelas 1. Juga tidak mengerjakan tugas. Nah, di sini saya menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, di sini tadi ya yang ditunggu-tunggu oleh ibu siapa ya? 5 posisi kontrol di sini. Tapi jangan salah ngomong ya, apalagi ditambahi hurufnya, tidak boleh. Harus pas. 5 posisi kontrol. Oke Bu, bagus Bu. Nah, yang pertama itu penghukum. Tadi sudah dijelaskan penghukum seperti apa. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, pemantau. Keempat, teman. Yang kelima, manajer. Nah, di sini yang pertama penghukum. Biasanya nadanya keras. Itu ada hukuman fisik ataupun verbal. Di sini berarti tidak boleh apa tidak Bapak Ibu kalau kita masuk ke posisi penghukum? Tidak boleh ya.
Iya, yang kedua pembuat rasa bersalah. Jadi kalau ini kata-katanya itu halus Bapak Ibu, lembut. Misalnya anak, kamu kok seperti ini, kenapa kamu tidak berangkat sekolah kemarin misalkan, berarti kan misal bolos ya, tidak berangkat sekolah, kenapa kemarin kamu tidak berangkat sekolah. Nah kamu kok seperti ini, kamu nggak ini kasihan sama ibu. Nah kamu nggak kasihan misalnya ibu ditegur sama kepala sekolah, misal kamu disalahkan oleh kepala sekolah. Jadi anak itu jadi berpikir, iya ya ternyata kok dong saya seperti ini, nanti gurunya sih ditegur. Iya ya, itu seperti itu. Jadi pikiran-pikiran anak itu merasa bersalah itu. Jadi yang namanya posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Yang ketiga pemantau. Kalau pemantau itu memantau biasanya. Nanti anak terlambat, nanti ditanyain, kamu peraturannya apa? Kok terlambat? Seperti itu. Diingatkan, apakah ada peraturan? Misalnya kamu itu tidak menggunakan seragam, itu seperti itu. Terus yang keempat teman. Teman di sini bahasanya juga halus. Seperti teman. Nah misalnya, kenapa kamu terlambat? Karena saya kesiangan Bu Guru. Ya sudah, kalau kamu kesiangan, nanti ini ya bangunnya agak lama ya. Kamu bangunnya agak cepat ya. Kamu kan pelari hebat. Kenapa kamu tadi tidak lari saja supaya tidak telat? Iya Bu Guru, sayanya jauh jadinya tidak sampai. Ya sudah, nanti untuk besok nanti jangan seperti ini. Jadi seperti teman itu seperti itu. Yang terakhir manajer. Tadi kalau manajer benar-benar ya. Jadi manajer dari awal itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, langsung keyakinan kelas, itu manajer. Dari di sini 5 posisi kontrol yang terbaik adalah posisi sebagai manajer. Iya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Tadi yang sudah saya jelaskan di situ ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, dan pemantau, teman, dan manajer. Nah di sini untuk pemantau, misalnya kata-katanya kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya, itu sebagai pemantau. Nanti akan bertanya seperti itu. Nah untuk posisi teman ini agak halus. Kamu harus disiplin, bikin bapak bangga ya, itu seperti itu ya. Jadi kayak teman-teman kita bangga, kali ini tidak apa, tapi besok jangan terlambat ya. Ya sudah, nanti untuk absen nanti saya bisa ini. Ya lanjut Pak. Nah meyakini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Guru hanya sebagai fasilitator. Dalam hal ini, tadi guru sebagai fasilitator. Nah, keyakinan kelas ini dibuat secara universal yang mencakup berbagai aspek kesepakatan. Jadi nanti dibuat oleh murid semua, ya. Untuk kesepakatan kelas. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama ini nanti lebih abstrak dari peraturan. Jadi mulai dari aturan dulu. Aturan itu kan ada positif, ada negatif penulisannya. Ada misalnya jangan membuang sampah, itu berarti yang negatif. Kalau yang positif, buanglah sampah pada tempatnya. Itu nanti peraturan menjadi nilai yang universal, nilai kebajikan. Baru kita buat menjadi keyakinan kelas. Nah di sini pembuatan keyakinan kelas nanti akan dilakukan oleh siswa dan guru. Nanti secara aktif bisa membuat keyakinan kelas seperti apa yang diyakini dan diterapkan di kelas itu. Nah, sekian ini yang bisa saya sampaikan dari pemaparan tentang budaya positif. Karena memang waktunya cukup cukup siang. Di sini juga kami hanya beberapa. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.
Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dasar positif ini merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini tidak bisa dibuat secara instan, harus dijadikan panutan guru dalam melakukannya. Yang kedua, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, membuat rasa bersalah teman sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Berdasarkan definisi tadi, posisi kontrol yang paling ideal adalah kita sebagai manajer. Di definisi tadi juga dibahas tentang adanya segitiga restitusi, di mana setiap ada permasalahan siswa atau murid di sekolah, kita diminta untuk menggunakan segitiga restitusi. Jadi kami akan menerapkan budaya positif di sekolah SD.